Oh my god, ya. Motor ini adalah motor yang bisa gue bilang paling unik yang pernah gue lihat, karena motor ini punya teknologi dan engineering yang berbeda dibandingkan sport bike lainnya pada umumnya. Dan motor ini tuh bukan buatan Jepang, bukan buatan Cina, bukan buatan Jerman, dan juga bukan buatan Italia. Motor ini buatan Amerika Serikat. Di video kali ini kita bakal ngebahas yang namanya Buell. Dan this is Retro Rush. Kalau ngobrolin sebuah ulasan sports bike, pasti kalian sudah berekspektasinya ada di motor-motor seperti buatan Italia, motor buatan Jepang, dan motor buatan mana lagi? Jerman. Tapi kalian jarang banget mendengar sports bike yang berasal dari Amerika Serikat. Well, karena yang sudah terkenal dari Amerika Serikat sendiri adalah mesin V-twin 2 silinder 45 derajatnya milik Harley Davidson. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas bisa dibilang sports bike yang dibuat oleh mantan insinyurnya Harley Davidson, yaitu Eric Buell. Tepatnya dia yang menciptakan perangkaan dan struktur pembangun dari motor Harley Davidson XR1000. Well, the only Harley Davidson yang bentuknya seperti sports bike, seperti sekarang. Namun, pada tahun 1983, Harley Davidson sudah berpikir bahwa ini tuh bukan produk yang bagus. Ini tuh hanya akan menambah beban dan tidak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dan karena hal tersebut, Eric Buell memutuskan untuk keluar dan ingin tetap melanjutkan inovasinya terhadap membuat model sports bike dari Harley Davidson. Karena Eric Buell itu berpikir bahwa Harley Davidson memiliki struktural engineering dan mesin yang cukup kuat untuk menjajahi seluruh dunia. Kenapa tidak bergulat di bidang sports bike? Ditambah lagi, Eric Buell adalah orang yang sangat ambisius dan percaya bahwa Amerika dapat membuat sport bike-nya sendiri. Amerika dapat bersaing di dunia sport bike juga. Dari situlah Eric Buell melanjutkan inovasinya untuk membuat sport bike dengan mesin Harley Davidson untuk membuat motor ini fully made in the USA. Dan akhirnya Eric Buell pun keluar untuk melanjutkan inovasinya untuk membuat sebuah sports bike dari Harley Davidson pada tahun 1983. Lalu, setelah bertahun-tahun berjalan, pada tahun 1993, Harley Davidson membeli saham Buell sebesar 49%. Dan itu memberikan keleluasaan juga bagi Eric Buell untuk menggunakan part-part dan komponen dari Harley Davidson sendiri. Dan untuk video kali ini, kita bakal ngebahas salah satu motor buatan Eric Buell ini, yaitu Buell XB9R Firebolt. Buell XB9R Firebolt ini memiliki kapasitas mesin sebesar 984 cc, 2 silinder V-twin dengan power output sebesar 92 horsepower. Mungkin kalau ditranslate ke motor lain itu tenaganya mirip-mirip dengan BMW RC200R, Yamaha MT-01. Kalau untuk 4 silindernya ini tenaganya mirip-mirip sama Honda CB650F. Namun, jika melihat secara keseluruhan, memang kelihatannya ini seperti sports bike kebanyakan. Menurut gue juga ketika pertama kali gue ngelihat motor ini secara langsung. Tapi setelah gue nyobain dan mencoba memperhatikan beberapa aspek detail dari motor ini adalah ternyata banyak hal-hal yang nyeleneh yang dibuat oleh Eric Buell. Jadi memang intinya Buell ini kan basically dia menggunakan mesin Harley Davidson, bisa dibilang secara keseluruhannya ya, karena seperti model yang satu ini menggunakan komponen mesin dari Harley Davidson Iron 883. So basically Buell XB9R ini adalah Iron 883 Harley Davidson dalam bentuk sport. Ya, so bisa dibilang part-partnya Harley Davidson seperti yang kita semua tahu itu memiliki komponen yang tebal-tebal, jadi bobotnya berat gitu. Nah, sedangkan untuk menjadi kompetitif di bidang sports bike, Eric Buell harus memutar otak gimana caranya supaya bikin motor yang lincah
dan ringan ketika dipakai. Menurut gue, Eric Buell membuat sebuah inovasi yang cukup mind blown untuk gue gitu, karena ini ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama yang dilakukan adalah motor ini, Buell XB9R ini, itu kalau kalian lihat rangkanya itu seperti rangka motor biasa ya, yang di sampingnya itu. Tapi ternyata itu bukan cuma rangka doang, itu juga berperan sebagai tangki bensin motor tersebut. Ya, tangki bensin. Jadi itu sebenarnya rangka tersebut adalah tangki bensin dengan kapasitas sebesar 14 liter. Jadi itu kalau kalian lihat tutup bensinnya itu langsung menghubungkan langsung ke tangki bensin. Jadi rangkanya itu adalah tangki bensinnya. Jadi kalau kalian lihat bodi yang di tangki bensin yang biasa tempat kalian yang dari perut kalian itu bukan tempat bensin, tapi itu ya hanya bodi penutup air intake aja. Nggak, tangki bensinnya bukan situ, tapi tangki bensinnya ada di rangka. Itu dilakukan untuk membuat motor Buell XB9R ini memiliki weight distribution yang baik dan center of gravity yang baik juga. Jadi motornya bisa lebih lincah dan lebih ringan. Lalu langkah selanjutnya, Buell membuat motor ini dengan hanya sebelah cakramnya. Tidak seperti sports bike lainnya di mana pasti cakramnya sudah double disc kiri kanan. Tapi di sini Eric Buell hanya memasang sebelah saja. Karena dalam pengetahuan gue, dalam engineering, perbedaan 1 gram aja itu bisa sangat berarti untuk performa sebuah alat, sebuah barang. Jadi di situ Eric Buell hanya menggunakan 1 cakram dan 1 kaliper. Tapi walaupun hanya 1 kaliper, Eric Buell membuat motor ini dengan kaliper yang memiliki 6 piston, tidak seperti motor-motor lainnya yang memiliki 2 kaliper dengan masing-masing kalipernya memiliki 4 piston. Jadi masih bisa memberikan stopping power yang baik walaupun hanya sebelah remnya. Dan langkah selanjutnya juga gue agak kaget ketika gue melihat ini kok di swing arm ada kayak tutup gitu ya, dan tutupnya kayak tutup oli. Dan ternyata setelah gue riset lebih lanjut mengenai motor ini, ternyata memang benar itu adalah tempat oli. Jadi motor ini olinya ada di swing arm. Jadi kalau kalian ganti oli, kalau kalian misalnya punya Buell XB ini, itu ganti olinya dari swing arm. Itu menurut gue nyeleneh banget, karena biasanya normalnya orang ya ganti oli ya di daerah blok mesin, dan olinya pun ditaruh di blok mesin ya, bukan di tempat lain. Dan ini dia ditaruhnya di swing arm. Wow. Lalu selanjutnya ya Buell XB ini dia punya wheelbase yang rendah. So as we know, motor dengan wheelbase yang makin sempit itu artinya bisa bergerak lebih lincah karena dia bisa berubah haluan lebih cepat dibandingkan motor-motor yang panjang seperti motor touring seperti Harley Davidson, Goldwing, atau Hayabusa dan Viking. Itu kan semuanya memiliki wheelbase yang panjang dan mereka cenderung lebih cocok untuk perjalanan jauh dan lurus, tidak terlalu nyaman untuk dipakai bermanuver atau lincah. Karena wheelbase dari Buell XB9R ini itu kurang lebih sama seperti kalau motor yang ada di umum itu sama seperti Ninja 250. Bahkan lebih panjang Ninja 250 daripada Buell XB ini. Jadi mungkin mirip-mirip seperti motor 150 cc ya. Jadi bayangin motor gede sports bike 900 cc tenaga 92 horsepower dengan wheelbase sekecil itu pasti kan lincah banget jadinya. Dan itu supaya apa? Supaya enak dipakainya, karena motor ini punya mesin yang berat gitu. Karena part-part dan komponennya itu buatan dari Harley Davidson. Oh my god, ya, torsinya gede. Oke, so at first motor ini suaranya nggak kayak motor-motor sport bike yang kebanyakan ada di umum, karena ini 2 silinder jadi suaranya ya seperti Harley, seperti Ducati, mirip-mirip, hanya saja lebih halus karena ini sudah ditweak untuk behavior sport bike. Untuk pengeremannya itu bagus menurut gue, memadai untuk motor sport bike 984 cc ini, walaupun hanya sebelah disc brake-nya, tapi benar kaliper 6 piston itu sangatlah berfungsi walaupun cuma sebelah. Dan mesinnya ini dia oil cooler ya, belum pakai radiator pada tahun 2005.
Jadi ya masih ya wajar lah, masih panas, dan juga kita nggak bisa berharap banyak juga sih. Mesin 1000 cc mau sedingin apa sih? Ini motor mesinnya cukup panas, dan waktu itu gue sempat istirahat berapa kali untuk ngedinginin sebentar mesinnya karena wow, mesinnya cukup panas. Nah, kalau kalian bertanya-tanya kemana sebenarnya sekarang Buell, itu sebenarnya kalau bisa dibilang Buell sudah tidak ada sejak tahun 2009, karena sejak itu pasar sedang menurun, penjualan lagi sepi. Jadi dipikir-pikir ya kenapa harus lanjut. Sebagai as all businessman mungkin berpikir, wah ini udah nggak bagus, sudah tidak menghasilkan, sudah tidak menguntungkan. Akhirnya disuntik mati pada tahun 2009, meninggalkan produk terakhirnya yaitu Buell XB12R, itu 1125 cc. Hello, I'm Eric Buell. Our small team in Wisconsin have been building America's sport motorcycles since 1983. We have built amazing and exciting world-class bikes. So it is a very emotional time for me right now, as I have to announce that the decision has been made that we will no longer be building Buell motorcycles. I have also had the great fortune to meet and get to know many Buell riders over the years, and they are an amazing and interesting group of free thinkers. There's a camaraderie that is deep, real, and passionate. I will always be proud of America's little sport bike company who took on the world, and with brilliant innovations, produced some of the best handling motorcycles of all time. We proved that a small group of passionate and inspired people can compete against industry giants. May you ride with pride into the future, and may your roads ahead be as adventuresome and rewarding as mine have been for the last 26 years. Dari Eric Buell kita belajar bahwa betapa passionate-nya, betapa semangatnya beliau untuk bisa mengharumkan nama Amerika di dunia sport bike. Eric Buell sangat ingin membuktikan bahwa Amerika juga bisa gitu. Jadi sebisa mungkin Eric Buell membuat sebuah sports bike dengan komponen-komponen yang berasal dari Amerika, dan mesin yang bisa didapatkan adalah mesin dari Harley Davidson. So dia berjuang, dia berinovasi bagaimana caranya supaya kita bisa membuat sport bike yang kompetitif, yang lincah, yang kencang dengan mesin Harley Davidson. Supaya motornya ringan, gimana caranya? Ya, dengan beberapa cara yang tadi udah dilakukan oleh Eric Buell. Tidak lama kemudian, Eric Buell kembali berkreasi di tahun 2013 dengan merek barunya, yaitu EBR atau Eric Buell Racing. Jadi kalau yang bertanya-tanya kayak Buell tuh masih ada nggak sih sekarang? Masih ada, hanya saja dengan merek baru, yaitu EBR Motorcycles atau Eric Buell Racing. Hanya saja sekarang Eric Buell sudah tidak bekerja sama dengan Harley Davidson, tapi sekarang bekerja sama dengan Rotax. Sama, Rotax juga berasal dari Amerika. So dia tetap berjuang gimana caranya supaya all of the components itu dari semuanya dari Amerika, supaya bisa dibilang jelas ini adalah sport bike dari Amerika, bahwa Amerika juga bisa membuat sport bike. So, untuk video kali ini cukup sampai di situ pembahasannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian untuk cerita ke teman atau untuk wawasan kalian mengenai sejarah dari motor Buell ini atau sport bike dari Amerika ini. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram, and we'll see you guys next time. Bye-bye.